أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال تعالى أيضا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد قيل يا رسول الله وما جلاؤها فقال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang senantiasa melimpah curahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Salawat serta salam tak lupa disampaikan keharibaan baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan selalu dianugerahi, selalu dikaruniai berbagai macam kenikmatan, baik kenikmatan dohir maupun kenikmatan batin, kenikmatan jasmaniah maupun kenikmatan ruhaniyah, nikmat sehat, badan kuat, maupun nikmat semakin tebalnya keimanan dan semakin kokohnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini 10 hari yang pertama sepertinya akan kita lewati. Kita akan beranjak pada 10 hari yang kedua dan yang seterusnya beranjak pada 10 hari yang ketiga. Mudah-mudahan dengan beralihnya kita dari 10 hari pertama ke 10 hari yang kedua tidak semakin kendor ibadah kita, tidak semakin mundur, atau mungkin tidak semakin maju jamaahnya ya. Biasanya seminggu pertama 10 baris, seminggu kedua tambah maju jadi 3 baris, seminggu ketiga tambah maju lagi jamaahnya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada diri kita. Kita selalu konsisten ya, selalu istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang sudah mengikrarkan dirinya dengan mengucapkan la ilaha illallah, dia sudah beriman. Qalu ay amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan mengucapkan bahwa Tuhanku adalah Allah. Kita sudah beriman. Kemudian setelah itu tsumastaqamu, setelah beriman kita istiqomah, mudawamah, muwadzabah, konsisten, selalu menjalankan perintah Allah. Tsumastaqamu, istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Nanti menjelang kematian kita, orang yang sudah beriman dan bisa beristiqomah menjalankan perintah Allah, menjelang kematiannya akan didatangi malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu. Kita mendapatkan bisikan alla takhafu, jangan khawatir, jangan susah, wala tahzanu, wa abshiru, berbahagialah engkau wahai orang yang beriman dan sudah istiqomah menjalankan perintah Allah.
wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Berbahagialah, kamu akan mendapatkan surga yang sudah dijanjikan untuk kamu. Sebelum dia ke alam kubur, menjelang kematiannya, sudah didatangi oleh malaikat, dibisiki oleh malaikat, alla takhafu wala tahzanu. Nggak usah khawatir, nggak usah bersedih, berbahagialah, kamu akan mendapatkan surga yang sudah dijanjikan untuk kamu. Selama waktu kerja dia selalu berada di tempat, atau kalau keluar dia mendapatkan surat tugas. Istiqomah dalam bekerja, istiqomah melayani masyarakat, karena nilai ibadahnya pegawai itu bukan waktu kerja ada di masjid baca Quran terus, bukan itu. Nilai ibadahnya pegawai adalah bagaimana dia bisa optimal melayani masyarakat. Itulah nilai ibadahnya. Nilai ibadah seorang pelayan masyarakat bukan dengan dia menyendiri di masjid baca Quran terus sampai khatam, bukan di situ nilai ibadahnya. Keliru berarti. Nilai ibadahnya bagaimana dia bisa optimal memberikan pelayanan pada masyarakat. Itulah ibadahnya pelayan masyarakat. Istiqomah mulai masuk sampai selesai. Istiqomah dari awal sampai purna tugas, dia istiqomah menjalankan perintah-perintah atasannya. Orang yang semacam demikian akan didatangi oleh malaikat sebelum kematiannya. Alla takhafu wala tahzanu wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, wa allawistaqamu 'alat tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan sesungguhnya seandainya orang-orang yang beriman mau istiqomah di atas jalan ibadahnya, dia mau istiqomah dengan tugasnya, la asqainahum ma'an ghadaqa, maka niscaya akan saya berikan minuman yang menyegarkan. Ibarat kita di tengah gurun Sahara yang panas, kita mendapatkan minuman yang menyegarkan, minuman yang membuat badan kita sejuk, membawa tenaga, pikiran kita juga tenang dengan jalan istiqomah. Maka dari ayat ini dapat kita ambil pelajaran bahwa untuk mendapatkan ketenangan batin, pikiran, diantaranya adalah kita istiqomah dengan tugas kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dalam satu hadis menyatakan afdolul a'mal adwamuha wa in qalla. Amal perbuatan yang paling baik itu adalah yang istiqomah, mudawamah, muwadzabah, istiqomah, konsisten, meskipun sedikit, tapi sudah ada target. Target satu hari dia mengerjakan sekian, hari berikutnya sekian, atau kalau kita mungkin ada semacam target kerja, rencana kerja dalam 1 tahun, 1 bulan, 1 hari, ada target. Wa in qalla, meskipun sedikit tapi segala tugas bisa teratasi, daripada nanti kita tumpuk-tumpuk, 1 hari tidak kita kerjakan, 2 hari tidak kita kerjakan semua di hari yang ketiga. Ternyata di hari yang ketiga banyak halangan, banyak uzur. Maka Rasulullah afdalul a'mal adwamuha wa in qalla. Perbuatan yang paling baik itu adalah perbuatan yang istiqomah meskipun sedikit. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ada istilah lagi, i'mal lidunyaka, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup untuk selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati nanti besok. Kita dalam bekerja
harus punya target, seakan-akan ini target ini kita bisa selesaikan dalam 1 bulan, dalam 1 tahun. Wa'mal li akhiratika, dan beramallah untuk akhiratmu. Pekerjaan adalah termasuk ladang amal akhirat kita. Maka kita harus ingat bahwa apa yang kita lakukan ini bisa memberikan manfaat pada orang lain, maka bisa berimbas pada pahala yang akan kita dapatkan. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kita harus ingat bahwa kita nanti besok akan mati. Nah, makna ingat kita akan kematian dalam bekerja itu bukan berarti kita kendor dalam bekerja. Ya sudahlah, belum tentu kita nanti besok punya umur, ya bekerja seadanya saja. Justru dengan kita mengingat mati, kita harus punya semangat. Pekerjaan yang hari ini kita kerjakan harus selesai. Kenapa? Karena belum tentu besok kita punya umur mengerjakan pekerjaan yang hari ini. Dengan ingat kita akan kematian, berarti kita punya semangat yang lebih tinggi. Pekerjaan yang ditugaskan hari ini harus selesai hari ini. Jangan kita tunda nanti besok, karena belum tentu besok kita punya umur. Itulah makna ingat kita akan kematian. Makna ingat kematian itu bukan berarti tambah mengendorkan semangat kita dalam bekerja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna hadhil qulub tasda'u kama yasda'ul hadid. Sesungguhnya hati ini bisa korosi, bisa karatan, sebagaimana karat korosinya besi. Qila ya Rasulullah, ada pertanyaan dari salah satu sahabat, ya Rasulullah wa majalauha, kemudian apa obatnya? Jangan sampai hati ini menjadi karatan, korosi, sebagaimana besi. Dijawab oleh Rasulullah, kathratu dzikril maut, perbanyaklah mengingat kematian. Watilawatul Quran, yang kedua membaca Quran. Mengingat kematian membawa dampak kita tambah semangat bekerja, itu bisa menyebabkan obat atau pelumas. Jangan sampai hati kita menjadi korosi. Watilawatul Quran yang kedua, obat supaya atau pelumas supaya hati kita tidak korosi adalah dengan cara membaca Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah pada waktu pertama kali menerima wahyu surat Al-Alaq, Iqra ya Muhammad ma ana biqari, Iqra ya Muhammad ma ana biqari, Iqra ya Muhammad, 3 kali Rasulullah disuruh membaca. Rasulullah menjawab ma ana biqari. Menurut sebagian ahli tafsir menyatakan ada hikmah di balik pengulangan malaikat Jibril memerintahkan pembacaan Iqra kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Iqra pertama adalah diartikan Iqra bit tajwid. Bacalah olehmu ya Muhammad ayat-ayat Al-Qur'an dengan tajwid. Di dalam pembacaan Al-Quran, Al-Quran kan kalamullah al-munazzal ala Muhammadin al-muta'abbad bitilawatihi. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril, yang mana dengan pembacaannya bisa dianggap ibadah dan mendapatkan pahala. Nah, yang bagaimana pembacaan yang mendapatkan pahala itu? Pembacaan yang mendapatkan pahala adalah pembacaan yang sesuai dengan tajwid. Ilmu tajwidnya dipasang. Jadi tidak sekedar kita membaca seenaknya. Kemudian yang kedua, kalau ilmu-ilmu yang lain kita cukup dengan bermodal HP, download, kita cukup dengan membaca buku. Tapi untuk
ilmu pembacaan Al-Quran itu harus talaki, bil ada, harus ada gurunya. Ketika kita mengucapkan a, huruf hamzah, ba, ta, dan lain sebagainya, itu harus di hadapan seorang guru. Jadi seumpama kita hanya mendengar kaset, kemudian kita menirukannya persis 99% sama dengan apa yang ada dalam kaset, belumlah dianggap cukup kalau pembacaan kita belum kita baca di hadapan seorang guru. Ilmu tajwid harus ada dasarnya, harus ada sanadnya. Itu yang iqra yang pertama. Yang kedua, iqra adalah iqra bil makna. Bacalah Al-Quran ini dengan makna-maknanya. Kita hayati, kita resapi maknanya Al-Quran. Dan yang ketiga adalah iqra bil amal. Bacalah Al-Quran dengan cara diamalkan isinya. Itulah sebagian ahli tafsir memberikan penjelasan hikmah Rasulullah SAW diperintahkan iqra sampai 3 kali. Banyak sekali keterangan-keterangan yang menyatakan ataupun yang menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran di bulan puasa ini. Iqra'u Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti di hari kiamat akan bisa menjadi penolong bagi orang yang membacanya. Ashabi ay liqori'ih, orang yang membacanya, orang yang mengamalkannya akan menjadi syafaat. Nah, bukan hanya nanti di hari kiamat, dari mulai alam kubur, bahkan ketika kita masih di dunia pun, kalau kita sudah konsisten, sudah istiqomah membaca Al-Quran, maka cahaya Al-Quran itu akan selalu mengiringi diri kita, akan selalu memandu kehidupan kita. Hanya dengan membacanya akan menumbuhkan cahaya di dalam hati, ketenangan pikiran dan jiwa kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya hanya itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Semoga kita semua di bulan puasa yang penuh berkah ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kekuatan dohir batin, sehingga kita bisa melaksanakan puasa ini dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik-baiknya, sehingga kita nanti setelah bulan puasa, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita dengan melaksanakan puasa ini, mudah-mudahan setelah selesai puasa kita menjadi insan yang diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi insan yang lebih baik dalam kehidupan kita, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan segala apa yang kita hadapi, dan kita mendapatkan kemudahan-kemudahan lainnya. Untuk menambah keberkahan, mari kita akhiri dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua. Allahumma sholli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa tukhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ij'alna fi hadzal syahril mubarak minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal asyqiya'il mardudin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut
wa'tasamna bidzil kauni wal malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma srif 'anna hadzal bala wa qina syarrar rada wa najjina minat ta'ni wat ta'uni wal balad bi lutfika ya latif ya khabir innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'annal bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar wal baghi waswasu al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa an sairil buldanil muslimina amah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran jazakan khairan. Terima kasih banyak atas dosennya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita sekalian dan kita tetap konsisten atau istiqomah dalam melaksanakan ibadah dengan harapan mudah-mudahan Allah senantiasa menetapkan kita dalam melaksanakan ibadah ini sehingga ibadah kita lebih sempurna dari sebelum-sebelumnya. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.